Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Lex Arya Putra dari kelas TAI 0701. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membedah situasi kompleks yang terjadi pada lubrication oil division atau LOD melalui analisis rich picture yang sudah saya tampilkan di sini. Jadi situasi ini dipicu oleh laporan auditor internal kepada Vice President Finance yang menyoroti inefisiensi investasi stok, di mana perputaran stok atau stok turnover saat ini hanya mencapai 12 kali dalam setahun. Jadi ini sangat jauh di bawah target perusahaan sebesar 24 kali. Jadi kondisi ini dianggap sangat kritis karena biaya modal atau cost of money-nya perusahaan mencapai 24% per tahunnya. Sehingga dana yang tertahan di gudang dianggap terlalu besar dan sangat merugikan secara finansial. Nah, jika kita melihat lebih dalam pada alur operasionalnya di sini, proses dimulai dari standpoint refinery yang memasok bahan baku untuk dicampur di mixing fats. Nah, di sini namun terdapat gap efisiensi di mana kapasitas produksi saat ini baru terpakai sebesar kurang lebih 60%. Nah, jadi selain itu di sini sistem produksinya masih menghadapi kendala kualitas dengan tingkat kegagalan batch sebesar 5% yang memerlukan proses koreksi ulang. Nah, jadi dari sisi logistik terdapat beban biaya forklift sebesar $0,50 setiap kali melakukan pemindahan barangnya. Nah, jadi di sini masalah menjadi semakin rumit karena manajer LOD ini harus mengelola 804 variasi produk sambil tetap mempertahankan standar pelayanan primanya, yaitu menjamin semua pesanan pelanggan terkirim dalam waktu maksimal di sini 2 hari. Jadi dari rich picture ini dengan jelas memperlihatkan adanya tarik ulur kepentingan antara pencapaian target finansial, optimalisasi kapasitas produksi, dan pemenuhan service level kepada pelanggannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambaran situasi di lapangannya. Jadi saya akan mengonversi kerumitan tersebut ke dalam logika pemodelan yang terstruktur menggunakan di sini influence diagram. Jadi diagram ini tuh merupakan fondasi matematis untuk mensimulasikan bagaimana setiap keputusan manajerial akan berdampak pada performa finansial divisi secara keseluruhan. Nah, jadi di sini terdapat 2 variabel keputusan utama yang menjadi tuas kendala dalam sistem ini. Yang pertama itu adalah penentuan cut-off point untuk klasifikasi pesanan. Jadi kebijakan ini akan membelah aliran pesanan pelanggan maksudnya menjadi 2 jalur distribusi yang berbeda. Nah, jadi pesanan yang masuk kategori besar akan diproses melalui subsistem produksi khusus atau special production runs. Jadi keunggulan dari jalur ini tuh adalah jadi produknya dapat langsung dikirim ke dermaga pengapalan tanpa harus melalui tahap penyimpanan di gudang. Jadi secara drastis ini sangat mengurangi biaya penanganan forklift dan juga menghilangkan biaya simpan sama sekali untuk kategori tersebut. Nah, jadi variabel keputusan kedua yang merupakan inti dari permasalahan stok adalah penentuan stok replenisme atau ukuran pengisian ulang untuk produk yang dikelola lewat stok gudang. Nah, jadi disinilah terjadi mekanisme trade-off yang sangat kompleks.
Nah, jadi jika manajer memilih memproduksi dalam batch atau ukuran pengisian yang besar, maka di sini frekuensi setup mesin per tahun akan berkurang secara signifikan, yang pada gilirannya menekan total annual setup cost. Nah, namun di sisi negatifnya adalah tingkat investasi stok rata-rata akan melonjak tinggi, yang secara linear akan meningkatkan annual stock holding cost akibat beban bunga modal 24% tadi. Nah, jadi selain variabel biaya influence, diagram ini juga mengintegrasikan batasan fisik berupa total floor space gudang. Jadi model ini memastikan bahwa seluruh biaya terendah yang dihasilkan tetap realistis dan juga dapat diimplementasikan di dalam luas lantai gudang yang tersedia. Nah, jadi dengan mereplikasikan logika diagram ini untuk seluruh 804 produk, kita dapat menentukan strategi cut off dan ukuran batch yang paling presisi. Jadi gunanya itu meminimalkan total annual relevant cost bagi seluruh divisi tanpa melanggar batasan kapasitas maupun standar pelayanan untuk 2 hari yang telah ditetapkan. Jadi begitu saja penjelasan saya untuk LOD dan juga influence diagram ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.